Bapak Ibu yang dikasihi Kristus. Saya mengucapkan Gongsi Facai, Sinien Kuaile, Senti Cienkang, Wansen Ruyi bagi yang merayakannya. Saya ngafalin ini 2 hari Sin, supaya nggak salah ya. Semoga berkat Tuhan selalu melimpah di dalam hidup kita semua. Dan kita tetap dikaruniai kesehatan, sehingga kita dapat terus memuji Tuhan. Nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita bertemu kembali tetap dengan tema Rojak Manis. Romo menjelaskan, umat mengerti sekarang. Pagi hari ini nanti Romo akan memberikan tentang keluargaku adalah sorgaku bersama Romo Anton Gunardia. Tetapi pagi hari ini saya ingin Bapak Ibu semuanya ikut menyanyi, semuanya ikut bersuka cita karena kita punya Tuhan yang sungguh baik. Tuhan yang memberikan nyanyian baru di dalam mulut setiap kita. Yuk kita memuji Tuhan. Yang bisa berdiri silakan berdiri, yang bisa menari kita menari, mengangkat tangan ya Bapak Ibu ya. Nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Wow, 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 wow. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takjub, lalu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Wow, 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 wow. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takjub, lalu percaya kepada Tuhan. Mari kita katakan, Yesus cinta saya. To Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I tak, senti kau suo. To Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I tak, senti kau suo. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya kita yang ada di sini. Firman-Nya digenapi, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Saya mau Bapak Ibu sekarang membuka seluruh layar videonya, lalu bilang kepada kanan kirinya. Kalau tadi pertamanya Yesus cinta saya, dibalik ya. Yesus cinta kamu sambil tunjuk teman di kanan kiri, di atas bawah. Lalu kemudian bilang, Yesus juga cinta saya. Siap ya Bapak Ibu ya? Oke, yuk kita mulai. Yesus cinta kamu, Yesus cinta saya, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta kamu, Yesus cinta kamu, Yesus cinta saya, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. To Yesus I want, to Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I tak, senti kau suo. To Yesus I want, to Yesus I
suo, ju kau suo, sing kau suo. Yesus cinta kita semuanya. Ya Bapak Ibu, setelah kita yang merayakan Imlek kemarin, lalu besok juga hari kasih sayang, semuanya kita bicara tentang kasih. Nah, saat ini Bapak Ibu kita mau merenungkan. Kita mau sungguh-sungguh yakin bahwa keluarga kita yang sudah Tuhan pelihara adalah keluarga yang terbaik untuk setiap kita. Kita tidak bisa memilih di keluarga mana kita mau dilahirkan. Tetapi percayalah rencana Tuhan untuk setiap keluarga kita pasti yang terbaik. Saat ini kita mau mohon berkat dari Tuhan, mohon perkenanan Tuhan untuk tetap setia mendampingi keluarga kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan. Engkau yang sungguh baik, Engkau yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini, kami dapat hadir di persekutuan doa ini, apapun keadaan kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk suami kami, untuk istri kami, bahkan untuk cucu-cucu kami. Kami sungguh merasakan kasih setia-Mu yang selalu menyertai keluarga kami. Meskipun kami tahu tidak ada keluarga yang sempurna, begitu juga dengan keluarga kami. Tetapi kami percaya kalau Engkau yang memimpin, kalau Engkau yang menjadi raja atas keluarga kami. Kami mau menyatakan dan kami berani menyatakan bahwa keluarga kami adalah sorga kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih untuk setiap kejadian dalam hidup kami. Anugerah-Mu selalu baru, bahwasanya tidak pernah berkesudahan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati seluruh keluarga kami. Terima kasih. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari dengan segenap hati kita mohon Tuhan untuk berkenan memberkati keluarga kita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi damai karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.
sebab Tuhan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Dengan wajah-Nya memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, Dia memberi kasih karunia, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, Dia sungguh memberi kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersyukur atas keluarga kita. Mari kita bersyukur atas anugerah-Nya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap kasih-Mu yang sungguh melimpah. Kami bawa syukur, kami bawa pujian bagi-Mu, sebab Engkau sungguh baik, Kau sungguh baik. Kami bersyukur. Mari Bapak Ibu, kita datang dengan hati penuh syukur. Kita nyatakan syukur dan terima kasih kita. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau yang terbaik. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Oh, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat kami ucapkan. Tidak ada satupun yang dapat kami buat untuk membalas semua kasih-Mu yang kami rasakan mulai dahulu, sekarang, sampai nanti Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya ada satu nama yang layak dipuji dan disembah. Satu nama yang sungguh memberkati kehidupan kami. Nama Yesus. Hanya Yesus yang layak dipuji dan disembah. Saat ini kami mau masuk ke hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau menyatakan pujian dan penyembahan kami hanya bagi nama-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk terus memuji dan menyembah Dia. Fokus hanya pada Dia, pada Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita pakai waktu ini untuk terus menyembah Dia. Saat ini kami datang Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu yang bekerja atas diri setiap kami. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ini hati kami Tuhan. Kami mau taruh di atas kaki-Mu saat kami pandang wajah-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami sembah Engkau, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan.
Tuhan saat ini. Kami membuka hati kami. Kami tahu bila Engkau yang menjadi pemimpin di dalam rumah tangga kami. Bila kami ikut dalam rencana-Mu, maka kami yakin berkat-Mu selalu ada dan baru bagi setiap kami. Biarlah kami yang tidak sempurna ini bisa menjadi pelaku yang membawa sukacita di dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang yang serumah dengan kami, keluarga kami, bisa merasakan surga di dalam keluarga kami. Saat ini kalau Engkau mengirimkan hamba-Mu Romo Anton Gunardi untuk memberikan firman-Mu, untuk memberitakan kepada kami apa yang ingin Engkau sampaikan, biarlah kami dapat mendengar dengan hati dan telinga yang terbuka. Berbicaralah kepada Romo Anton, berkati mulut lidah bibirnya, agar setiap firman yang beliau sampaikan semuanya adalah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silahkan Romo. Ya. Saudara-saudari umat kekasih Tuhan, saya boleh mengungkapkan perasaan saya begitu bergembira memasuki ruang bersama dengan Anda. Dan hari ini saya beruntung karena kemarin kita baru saja merayakan Imlek, yang merayakan tentu saja, dan besok kita merayakan Valentine Day. Maka tema yang kami pilih bersama dengan Hadi, ya, yaitu keluargaku, surgaku. Dalam bahasa Inggris, kata rumah itu dipakai dengan dua kata. Yang pertama house, yang kedua home. Ya. House itu adalah building, bangunannya, sedangkan home itu rohnya, suasananya. Nah, kalau saya dan Anda mengatakan keluargaku adalah surgaku, tentu saja yang dimaksud adalah dua-duanya. Rumahnya juga bagus, tetapi yang lebih penting, home. Ya. Maka orang berbahasa Inggris tidak pernah mengatakan go house, tetapi dia mengatakan go home. Lepas dari semua itu, kalau saya dan Anda mungkin mendengar di sana-sini, banyak keluarga-keluarga yang tidak beruntung. Ada orang yang mengatakan kepada pasangannya, waduh, aku menikah sama kamu ini musibah. Coba Anda bisa bayangkan begitu. Apakah Anda juga mengatakan yang sama? Tidak kan? Tetapi aku menikah dengan kamu, mempunyai anak-anak, adalah berkah, bukan musibah. Nah, maka marilah kita sekarang masuk ke dalam firman Tuhan. Ya, saya akan menayangkan screen-nya, ya. Semoga bisa membantu Anda, sehingga dengan demikian kita boleh melihat ya, betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Ya. Saya mengambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Ya. Ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, supaya aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat 9 ini adalah dasar kalau keluargamu akan menjadi surga.
bukan berarti yang kuantitatif, tetapi yang kualitatif. Keluarga-keluarga kudus terberkati harus berakar dan berdasar di dalam ayat ini, yaitu tinggal di dalam kasih Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kuminta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang terhadap yang lain. Kalau ayat 9 tadi adalah ayat 9 dan 10 adalah dasar keluarga kudus terberkati yang berakar dan berdasar pada kasih Tuhan. Ayat 16 adalah ayat yang sentral. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tadi dalam kata pengantar worship leader mengatakan memang kita tidak pernah meminta tinggal dalam keluarga tertentu. Kita lahir karena rahmat Allah. Kalau saya dan Anda memperhatikan ayat 16 ini, saya dan Anda bisa merasakan bagaimana Allah itu berinisiatif memilih saya dan Anda dan memilihkan saya dan Anda keluarga-keluarga di mana saya dan Anda tinggal. Nah, mungkin saat ini kalau Anda ada bersama dengan pasangan atau dengan Anda semua, coba tunjuk dengan jari teman-temanmu, kamu orang pilihan. Kamu keluarga pilihan. Ya, katakan. Ya, si Ineke sudah menunjuk kepada Aryawan. Pilihan loh kamu itu, ya, dahsyat. Ya. Dan Anda dan saya tahu bukan tanpa alasan Allah memilih saya dan Anda. Bukan tanpa alasan Anda di tempat dalam keluarga Anda masing-masing. Di dalam perikopa ini ada 6 alasan. Alasan yang pertama ayat 11, Anda baca ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu penuh. Luar biasa sekali. Tuhan memilih saya dan Anda supaya saya dan Anda menjadi happy family, family of joy. Dahsyat bukan? Nah, saya akan berkutat dengan kata sukacita ini. Supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu penuh. Dalam bahasa Inggris, kata sukacita ditulis dengan 3 huruf. 3 huruf yang tidak bisa dipindah tempatkan. Yaitu apa? Joy. Ya. Ternyata joy itu bisa dibedah menjadi akronim. Ya. Dan Anda dan saya tahu bahwa joy tidak bisa dipindahkan huruf satu ke huruf yang lain, karena begitu dipindahkan maka menjadi tidak berarti dan tidak berbunyi. Coba Anda buktikan. Ternyata kata joy itu adalah akronim kalau Anda mau menjadikan keluarga Anda itu family of joy. Jesus first. Yesus nomor 1 dalam keluarga. Tadi dikatakan oleh worship leader bahwa Yesus adalah kepala dari rumah tangga. Jesus first. Others, yaitu pasangan dan anak-anak, next.
dan you yourself last. Nah, itu baru joy. Maka kalau keluarga Anda mau menjadi keluarga yang bersukacita, yang Anda katakan surga, itu Yesus nomor satu. Yang kedua, yang pertama kita mencari apa yang menyenangkan Yesus. Yang kedua, apa yang membahagiakan pasangan, anak-anak. Dan yang ketiga, bahwa kalau itu terjadi, aku akan ikut bahagia dan happy. Nah, bahaya bagi orang zaman sekarang justru ingin mencari kebahagiaannya sendiri, bahkan tidak jarang ada orang-orang yang berbahagia di atas penderitaan pasangan maupun anak-anaknya. Konyol bukan? Nah, itu tidak akan terjadi sukacita. Ingat alasan yang pertama bahwa sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu penuh. Tetapi alasan yang pertama ini akan menjadi berarti apabila alasan yang kedua dihidupi. Alasan yang kedua apa? Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya. Maka ingat bahwa keluargaku adalah surgaku bila diawali dengan kasih. Coba ingat ya, Aryawan dan Ineke, kamu waktu itu kamu menikah, gitu. Itu Aryawan itu misioner saya ya. Menikahlah dengan orang yang Anda cintai. Benar, ini sudah benar bahwa kamu menikah dengan orang yang Anda cintai. Tetapi berikutnya, cintailah orang yang sudah Anda nikahi. Nah, sering ini tidak terjadi. Karena apa? Mungkin salah menafsirkan makna kasih itu. Orang pikir bahwa kasih itu ya yang romantis, yang happy-happy melulu. Tidak. Ayat 13 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Karena itu tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Maka keluargaku adalah surgaku. Kalau terjadi sukacita dengan akronim JOY tadi itu, yang dirajut oleh cinta. Ya. Tentu saja kita bisa berdiskusi, kita bisa berdebat, atau kita bisa berbicara mengenai makna cinta ini sampai besok bisa. Tetapi itu bukan hanya untuk dibicarakan. Dan alasan yang ketiga, kamu adalah sahabatku. Yesus sendiri mengatakan dia ingin dekat dengan dan akrab. Maka keluargaku adalah surgaku kalau persahabatan antara Allah dan manusia itu dirajut dan dihayati dalam keluarga. Ya. Maka jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, itu dasarnya tadi. Dan aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Jadi orang yang dekat, orang yang akrab. Dan Anda dan saya sudah diberitahu rahasia keselamatan oleh Allah sendiri. Luar biasa sekali, saudara kasih. Nah, ini biasanya saya khotbahkan ketika saya mengantar pengantin-pengantin. Keluargaku, surgaku, ya, yang membuat keluargaku dan surgaku, ini saya rajut dengan kata-kata, yang membuat hati senang, bukan karena pertama-tama banyak uang. Ngerandi duit ya susah. Tapi bukan pertama-tama karena banyak uang, tetapi pasangan hidup yang penuh kasih sayang. Nah ini masuk Valentine Day-nya. Juga Imlek. Imlek kan juga hari raya kasih sayang. Anda tahu, ini just joking ya, kata Imlek. Ini kan bahasa Hokkien. Tetapi kalau kamu mau mendalami kata makna Imlek, itu bisa tanya Mr. Google. Tapi yang saya katakan ini tidak ada di Mr. Google. Pada waktu orang-orang Tionghoa
ya, dari daratan Tiongkok mendarat di Betawi. Orang-orang Betawi itu melihat dan menyambut. Waduh, kok orang-orang yang turun itu tidak punya mata. Karena apa? Sipit, motone segaris. Nah, maka mereka mendekati. Dan kemudian mereka melihat dan mengatakan, ih melek. Lah itu Imlek. Gitu. Ternyata melek. Gitu. Apanya yang melek? Kalau keluargaku adalah surgaku, yang melek hatinya, melek matanya, melek telinganya. Dalam rajutan sebagai orang-orang yang dekat, orang-orang yang bersahabat. Jadi saudara terkasih, sekali lagi, yang membuat hati senang bukan karena pertama-tama banyak uang, tetapi pasangan hidup yang penuh kasih sayang. Yang membuat hati nyaman bukan pertama-tama karena pasanganku punya jabatan, ya, tetapi pasangan hidup yang penuh pengertian. Keluargaku menjadi surgaku kalau dipenuhi dengan pengertian. Yang membuat hati bersyukur bukan karena pertama-tama kehidupan yang makmur, tetapi punya pasangan hidup yang jujur. Keluargamu tidak akan menjadi surga kalau tidak ada kejujuran. Nanti biasanya para bapak terus berdiskusi, Romo, kalau kami sebetulnya bohong untuk berbuat baik boleh enggak? Nah itu enggak usah diskusi. Yang penting jujur. Yang membuat semangat berkobar dalam hidup berkeluarga bukan karena punya mobil yang berjajar. Sing paling seneng naik mobil berjajar ya tukang parkir, gitu. Tetapi pasangan hidup yang penyabar. Yang membuat hidup penuh berkat bukan karena pertama-tama tinggal di rumah yang bertingkat, tetapi punya pasangan hidup yang taat akan firman Tuhan. Ya. Bayangkan kalau suami istri semua taat kepada Tuhan, ya, tunduk kepada Tuhan, maka surga terjadi. Meskipun harus berjuang dan bergumul setengah mati. Yang membuat keluarga Anda bahagia dan menjadi surga bukan karena pertama-tama dijamin oleh harta yang bisa binasa, tetapi pasangan hidup yang setia. Karena itu saya dan Anda boleh tahu apa yang dikatakan Santa Teresa dari Kalkuta. Dia mengatakan apa? Kamu dipanggil bukan untuk sukses, tetapi kamu dipanggil untuk setia. Yang membuat hidup bersukacita seperti tadi, family of joy. Ya, sekali lagi bukan karena banyaknya permata dalam hidupmu, tetapi memiliki pasangan hidup yang penuh cinta. Maka keluargaku menjadi surgaku ketika pasangan suami istri ya, memulai hidup berkeluarga menjadi berkat bagi orang yang paling dekat denganmu, yaitu pasangan hidupmu. Maka surga akan terjadi ketika saya dan Anda tetap setia dan membuat pasangan hidup itu berbahagia saat hidup bersamamu. Tidak ada orang yang mau mengatakan, aku menikah dengan kamu ini musibah. Tetapi aku menikah dan hidup bersamamu berkah. Ya. Coba katakan kalau ada dekat dengan pasangan Anda, aku menikah dengan kamu berkah, bukan musibah. Katakan pada anakmu, kamu ada karena itu menjadi berkah. Ya. Bukan musibah. Ya. Nah, itu baru alasan yang ketiga. Dan alasan yang keempat, aku sudah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Kata pergi di sini berarti beraksi, bertindak, bukan hanya berteori, tetapi beraksi. Dan jadikan keluargamu adalah Injil yang hidup dan menjadi kesaksian. Maka ketika keluarga Anda dilihat sebagai keluarga kudus yang terberkati, ya, itulah kesaksian hidupmu. Tidak hanya pergi, tetapi juga menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Luar biasa. Anda dipilih, dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat. Ya. Coba
Saya ini ya masa pandemi begini ini ya. Hampir 1 tahun saya tidak bertemu dengan putra-putri altar saya. Dan setelah ada misa offline, mereka muncul lagi. Aduh, begitu luar biasanya. Yang dulu saya kenal kecil, sekarang udah gede banget pakaian misionernya sampai nggak muat semua. Ini mujizat bukan? Anak-anak bertumbuh. Ya kalau saya karena tadi Aryawan itu mengatakan dia misioner saya, pasti waktu di Kudus, waktu menjadi misioner saya termasuk Budi, temannya dia itu, sekarang sudah punya anak berapa tuh Budi? Tinggal di Magelang, ya. Nah itu kan mujizat banget. Ya. Bahkan saya kadang-kadang merasa jadi orang tua banget karena yaitu misioner-misioner saya sudah seperti Aryawan Ineke ini punya 2 anak di Surabaya. Ya. Dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Dan alasan yang ke-6, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi jangan berani mengatakan bahwa keluargaku surgaku, kalau 6 alasan yang dikatakan oleh Tuhan sendiri memilih saya dan Anda tidak terpenuhi. Ya. Jadi Tuhan mempunyai alasan. Yang pertama, supaya saya dan Anda bahagia, sukacita. Yang kedua, supaya saya dan Anda saling mencintai terus. Karena di mana ada kasih, di mana ada cinta, di situ hadirlah Tuhan. Dan yang ketiga, Anda boleh menjadi orang yang dekat, yang akrab, bersahabat, yang sama-sama martabatnya. Sehingga keluargamu dan keluargaku menjadi keluarga yang bermartabat. Karena apa? Kata-kata yang digunakan adalah kata-kata hikmat. Di mana pasangan dan anak-anak saling memberkati. Pasangan dan anak-anak Anda diajak untuk menjadi saling membantu, bukan saling mengganggu. Saling menolong, bukan saling merongrong. Ya. Ya. Jadi ada alasan yang ketiga adalah sahabat. Yang keempat, pergi, beraksi, mengamalkan kasih itu. Dan yang alasan yang kelima, menghasilkan buah. Dan alasan yang keenam, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Apa itu? Berdoa. Ya. Jadilah kamu keluarga yang berdoa, maka menjadi keluarga surga. Karena terjalin erat hubungan dengan Allah sendiri. Nah, sekarang saya masuk bagian yang berikutnya. Coba saudara kasih, kalau kita berbicara mengenai Imlek, ya, orang selalu berasosiasi apa? Ya. Imlek bisa membuat surga itu menjadi hidup kembali. Ya. Sebetulnya kan merayakan Imlek itu tidak ada agamanya. Ya. Imlek adalah kebudayaan Tionghoa. Ya. Yang setelah musim dingin yang mencekam, yang menakutkan, yang membuat sengsara dan tersiksa, itu selesai. Memasuki musim semi, harapannya yang menjadi baru, orang mulai hidup baru. Lah perkara ada embel-embelnya supaya sebelum Imlek kita ini saya potongnya sebelum Imlek, karena katanya kalau pas Imlek tidak boleh potong, itu kan memangkas rezeki, itu kan tradisinya begitu. Kita harus bersih-bersih rumah. Dan kita rayakan Imlek ini di masa pandemi sebetulnya. Tetapi maknanya tetap sama. Kalau Anda kemarin mengikuti misa di Minomartani, Anda melihat ya hiasannya yang utama adalah apa? Bunga mehua. Ya. Mehua ini adalah bunga yang tetap lambang kekuatan dan ketangguhan dan yang teruji dan terpuji. Di dalam musim dingin sekalipun dia tetap berbunga. Nah, latar belakangnya kalau Anda suka nyanyi Teresa Tenglitsing itu lagu Mehua. Mehua, Mehua, Mantiensha. Itu sebenarnya kan mau menggambarkan bahwa orang-orang Tionghoa itu seperti bunga Mehua. Ya.
di mana-mana ada dan menjadi orang-orang yang kuat, teruji dan terpuji. Ya, tidak pernah putus harapan, ya, dan menjadi keindahan. Dan menjadi bangsa yang besar, sehingga setiap kali melihat bunga mewah itu, orang punya harapan. Ya. Maka perlu melek, maka meleklah dalam kasih, melek dalam hati, dan melek dalam mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, yang ada yang berkaitan di situ, tentu saja, kenapa warna merah yang dipakai? Ya, konon kabarnya mereka itu sebenarnya diganggu oleh ya makhluk-makhluk jahat, ya. Dan makhluk-makhluk jahat itu ternyata takutnya dengan warna merah, ya. Perginya karena mendengarkan petir, gembrengan-gembrengan itu. Maka gembrengan-gembrengan kalau kita mendengar liong itu kan luar biasa, ya. Maka jangan ikuti itu ledek munyuk itu namanya, orang yang tarian kera itu, ya. Itu suaranya kan tak tung, tidak untung, ya. Sedangkan kalau liong itu kan dung jreng, artinya apa? Wah, meriah dan banyak rezeki. Nah, itulah yang terjadi. Kue ranjang itu kan bulat, artinya utuh, penuh hidupmu, cintamu kalau mau jadi surga. Dan lengket supaya erat persahabatan, alasan yang ketiga itu terjadi. Meskipun ada cerita mitos yang lain, ya, bahwa setiap Imlek itu dewa dapur yang harus melaporkan kebaikan keburukannya kepada Allah, gitu. Nah, orang-orang takut kalau yang dilaporkan yang jelek-jelek, maka dewa dapur ini disumpel dengan kue keranjang yang lengket sehingga dia tidak bisa ngomong melaporkan yang jelek-jelek. Itu kan ceritanya saja, ya. Dan Anda tahu bahwa kemudian ada jeruknya manis supaya relasinya tetap manis, ya. Itu hanya cerita-cerita saja. Saya juga nggak ngerti persis karena saya sudah generasi keberapa wis ora ngerti, gitu. Ini kan ibaratnya saya ini kan Cino wurung. Ya, Cino wurung itu sudah tidak jadi Cina, ya toh. Itu namanya aja diganti lebih panjang daripada nama saya ini saya, ya toh. Mau jadi londo durung, ya toh. Ning meh dadi Jawa tanggung motone sipit, ya toh. Ya sudah piye meneh, ya toh. Nah, ini yang terjadi. Lepas dari semua itu ada satu kata yang luar biasa bagi orang-orang Chinese, lebih-lebih, ya, hokilai, kamu hoki, ya, kamu beruntung. Nah, hokilai itu dalam bahasa Inggris apa? Ditulis dalam bahasa Inggris lucky, kan, ya. Nah, saya menggunakan gambar ini kemudian. Nah, lucky, ya, happy, ya. Ini kan gambarnya orang bersukacita, ini beruntung ini, gitu. Ya. Nah, keluargamu harus menjadi keluarga yang beruntung. Hokile. Kalau ada apa? Tadi sudah firmannya diterangkan, ya. Lucky. Ya. Lucky ini adalah akronim. Ya. Anda harus mempunyai the power of love. Tadi sudah dikatakan dalam Injil. Ya. The power of love. Ya. Kekuatan cinta itulah yang membuat saya dan Anda, ya, menciptakan surga. Dan saya dan Anda sudah diingatkan bukan cinta yang dangkal, tetapi cinta yang mendalam, ya, yang membuat berani berkorban. The power of love. The power of unity, persahabatan tadi. Nah, ini kalau kita ambil dari kebiasaan Imlek, ya, the power of unity-nya adalah kue keranjang tadi itu membuat kita lengket, ya, membuat kita bersatu. The power of unity ini nyata ketika Anda dua pribadi disatukan menjadi suami istri.
bukan suatu yang gampang karena Anda berangkat dari budaya atau keluarga dengan kebiasaan masing-masing. Tetapi Anda dipadukan menjadi satu. The power of unity. Daya cinta Tuhan yang mempersatukan. Yang dipersatukan oleh Allah tidak pernah boleh diceraikan oleh manusia. The power of unity ini adalah tidak meniadakan keunikan, tidak meniadakan perbedaan, tetapi justru the power of unity, keluarga-keluarga kita seperti mosaik, ya, pecahan-pecahan warna-warna macam-macam disatukan. Coba itu lihat ketika anak Anda dengan karakternya masing-masing, bahkan sampai cucu-cucunya membangun satu komunitas keluarga yang adalah surga bagi Anda. Tapi daya cinta dan daya persatuan itu menjadi semakin akan tidak berdaya kalau tidak ada the power of courage. Keberanian. Anda dan saya bisa membayangkan kalau pada waktu itu entah berapa tahun yang lalu Anda tidak berani menyatakan cinta kepada pasangan Anda. Kalau Anda tidak berani bergumul dan berjuang menelateni pacaran, menelateni menghadap calon mertua. Ya, mau apa? Bahkan kalau Anda tidak berani mengambil keputusan, maka tidak akan terjadi keberuntungan itu. The power of courage adalah keberanian untuk mengatakan ya dan amin akan firman Tuhan. Ya dan amin untuk menjadi saksi Kristus dalam keluargaku. Membangun keluarga kudus yang terberkati karena saya dan Anda orang-orang pilihan yang terurapi. Sedangkan the power yang berikutnya, the power of knowledge. Kita harus tahu, punya daya pengetahuan. Maka belajar untuk membuat keluarga ini bahagia bagaimana. Mulai dengan kursus persiapan hidup berkeluarga ketika Anda mau menikah. Nah, sebagai orang-orang zaman sekarang, saya dan Anda juga diajak untuk tahu mengenai Imlek itu apa. Nah, ini hanya ilustrasi saja. Bahwa tahun ini, tahun apa? Kita sudah masuki tahun Kerbau Logam. Jadi dalam urutan sio itu yang pertama adalah tikus yang disusul oleh kerbau ketika menghadap Tuhan Allah. Tapi kita tidak usah diatur oleh binatang-binatang ini, tapi kita boleh tahu saja latar belakangnya mengapa ada seperti itu. Sebetulnya yang nomor satu itu adalah kerbau, tetapi rupanya tikus itu pinter dia hinggap di tanduk kerbau sehingga ketika persis di hadapan Tuhan Allah dia meloncat yang pertama. Tapi itu hanya cerita ya. Ini saya mau membacakan, mungkin Anda juga sudah membaca dapat dari WA. Ini pengetahuan saja. Percakapan antara tikus dan kerbau. Di hari-hari terakhirnya di dunia, tikus menatap kerbau dengan sayu. Penuh perasaan bersalah ia berkata, "Teman, maafkan aku. Di tahun kedatanganku malah membawa malapetaka bagi kalian." Pandemi kan? Tahun tikus. Pandemi berkepanjangan tiada akhir. Penderitaan, kesedihan, kesulitan ekonomi, dan lain-lain. Sehingga aku meninggalkan beban yang begitu berat untukmu. Nah, kita terus belajar nih. Tikus itu kan sembunyi-sembunyi, tidak berani pergi. Lah itulah gambaran masa pandemi. Dan itu disadari oleh si tikus yang mengungkapkan perasaannya. Ternyata kerbau tersenyum dan berkata, "Hei tikus, engkau tidak perlu khawatir dan merasa bersalah. Aku ini kerbau. Takdirmu memang harus bekerja keras agar semua menjadi baik. Justru aku merasa lebih diringankan di saat kedatanganku.
karena kau sudah mengajarkan kemampuan bertahan hidup dan mental yang kuat bagi dunia, sehingga akan lebih mudah bagiku untuk menggiring semua orang untuk lebih bekerja keras tahun ini, agar semua kembali menjadi baik. Ya. Kan pada tahun tikus kan kita terpuruk ya dengan masa pandemi yang memang belum berakhir, dan Kerbau merasa berterima kasih kepada tikus itu. Kamu sudah membuat mereka kuat dan menjadi lebih siap ketika aku tiba, karena tahunku bukanlah tahun yang mudah. Semua orang harus bekerja lebih keras dari ke-11 tahun sebelumnya. Terima kasih tikus, dan pergilah dengan tertawa dan bangga, karena dirimu sudah membuatku lebih percaya diri untuk kedatanganku kali ini. Ya. Coba saudara kasih, ini dialog yang saling membantu. Dan lebih-lebih kalau kita mendengarkan kata si kerbau ini, dia begitu optimis. Karena dia punya pengetahuan. Si tikus pun merasa tenang dan menikmati satu hari terakhirnya ini sebelum malam tahun baru ya. Dan dia bergumam, terima kasih kerbau, semoga di kedatanganmu nanti dunia ini akan lebih indah dan membaik. Nah, di sini ada kontinuitas, semuanya disambung dengan kebaikan. Nah, maka saudara terkasih, ini pengetahuan. Ya. Maka ada jargon kemudian mengatakan, tikus yang membawa si jahat corona, yang membawa tante corona bersama anaknya si COVID itu. Ya. Dan si kerbau yang mengusirnya. Dan Anda tahu, nanti tahun depan macan yang menelannya tanpa sisa. Ini omong-omongan dari BA. Ya toh? Maka kita juga perlu punya pengetahuan. Anda bisa membayangkan, Anda khususnya orang-orang Tionghoa, praktis kita kadang-kadang tidak tahu lagi. Ya, dinamika dan makna yang luar biasa dari ajaran-ajaran leluhur. Sekali lagi ini tidak dikaitkan dengan agama. Ya. Sekali lagi kita juga tidak usah diatur sama binatang-binatang itu, tetapi ini simbol-simbol yang bagi saya dan Anda bisa berarti seperti dialog tadi itu. Ya. Maka kita perlu terus menggali pengetahuan dan meningkatkan supaya keluargaku tetap menjadi surgaku. Ya. Kita banyak membaca buku. Ya. Saya gembira di persoalan doa ini. Ya. Anda semua berkata-kata dengan hikmat, saling meneguhkan. Dan dalam persoalan doa ini, Anda menjadi orang-orang yang saling membantu, tidak saling mengganggu. Menjadi orang-orang yang saling menolong, tidak merongrong. Ya. Karena apa? Saya dan Anda semua menggerakkan dan membuat efektif the power of love, the power of unity, the power of courage, the power of knowledge. Dan yang terakhir ini adalah the power of Jesus. Ya. Coba saya ulang lagi. Ya. Saya baleni meneh ya. Jadi lagi tadi itu ya. Nah, mungkin Anda sudah jelas ya. Apa itu lagi ya, saya ulang sekali lagi ya, the power of love, the power of unity, the power of courage, the power of knowledge, the power of Jesus. Nah, ini penting, the power of Jesus. Saya dan Anda tidak pernah boleh tinggal diam, saya dan Anda harus terus berdoa ya. Dan kalau keluarga Anda adalah keluarga yang berdoa, seperti tadi alasan supaya apa yang kamu minta di dalam namaku diberikannya kepadamu, itu yang akan membuat surga akan tetap menjadi efektif dalam hidupmu. Maka surga akan menjadi efektif kalau saya dan Anda menjadi keluarga yang
hokilai tadi itu. Lebih-lebih the power of Jesus. Daya Tuhan Yesus. Kalau saya dan Anda mengamati hari-hari ini, penginjil Markus menampilkan Yesus yang menyembuhkan. Ya. Dan Yesus yang memberikan jawaban bagi kehidupan kita. Untuk itu, keluarga Anda tetap akan menjadi surga kalau ada Yesus di tengah Anda. Ya. Sekali lagi ya, keluargaku, surgaku bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada kekurangan, bukan berarti tidak ada kelemahan, tetapi saya dan Anda membuat efektif daya-daya yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi jangan takabur loh ya, bahwa meskipun saya dan Anda adalah keluarga Allah, keluarga kudus terberkati, bukan berarti tanpa masalah, tanpa rintangan, tanpa halangan, tetapi semua akan menjadi indah dan tetap menjadi surga kalau daya-daya yang Tuhan berikan itu boleh kita jadikan efektif. Maka apapun yang terjadi, kalau daya unsur-unsur ini kita hidupi, ya, kita tidak akan menjadi tergoncang. Ya. Kemarin bagi Anda yang mengikuti misa Imlek di Minomartani, ya, saya memilih nyanyian yang indah untuk membuat the power of love itu nyata. Ya. Ya. Lagunya kan indah. Lagunya menjadi luar biasa, yaitu nyatakan kasih. Lagu nyatakan kasih itu, ada kasih dari surga begitu sempurna, ajaib namun nyata terlihat. Pada saat kau dan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasihnya. Dalam keluarga akan menjadi surga kalau Anda yakini, ya, ada kasih dari surga yang begitu sempurna, ajaib namun nyata terlihat, dan pada saat anggota keluarga itu tulus mengasihi, maka Anda menyatakan dan memancarkan kasihnya. Kasih Yesus mengalir, membuka hidupku untuk menjadi saluran berkat-Nya. Dan kasih Yesus kobarkan terang hatiku. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Itu nyanyiannya. Ya. Mungkin tidak tahu apakah PD Trisha Villa ini bisa menyanyikan lagu itu. Ya. Kalau ini di PD kami sudah menjadi kebiasaannya. Ada kasih dari surga begitu sempurna, ajaib namun nyata terlihat. Pada saat kau dan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir, membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan, terangi hatiku. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Ini kemarin saya pakai untuk menutup homili saya. Jadi, entah Anda merayakan Imlek, entah Anda merayakan Valentine Day, muaranya adalah kasih dari surga yang sempurna, kasih Allah yang boleh saya dan Anda alami, Anda nikmati. Tetapi bukan hanya untuk Anda cecap sendiri, tetapi boleh saya dan Anda jadikan berkat, saluran berkat ketika banyak orang itu mengalami. Ya. Maka kalau ini saya dan Anda sadari, paling tidak orang yang di depan mata, pasangan, anak-anak, ya, akan menikmati surga
kalau Anda bukan menjadi monster, tetapi menjadi monstrans. Monstran itu tempat untuk menatakan sakramen Maha Kudus. Anda menjadi monstran supaya pasangan, anak-anak melihat Yesus. Dan kalau saya dan Anda melihat Yesus, berarti surga boleh dialami dan dinikmati. Ya. Maka mari saudara yang terkasih, khususnya Anda warga PD Teresa Avila yang berbahagia, surga harus diciptakan bersama dengan the power of love, the power of unity, the power of courage, the power of knowledge, the power of Jesus. Karena sudah jelas dari kitab sucinya bahwa Allah mempunyai alasan memilih saya dan Anda, yaitu pertama, supaya saya dan Anda menjadi sukacita dan sukacitanya menjadi sempurna dan penuh. Yang kedua, Tuhan hadir apabila saya dan Anda saling mengasihi. Dan yang ketiga, menjadi sahabat, artinya orang yang dekat, orang yang akrab. Dan yang keempat, saya dan Anda diajak untuk pergi, beraksi. Seperti pada tahun baru Imlek yang pertama, ketika orang meninggalkan musim dingin dan keluar rumah, dan langsung menjadi gungsi-gungsi itu. Selamat, shalom, dengan lembaran baru penuh rasa hormat. Dan Anda tahu juga buah cinta itu akan sepanjang tahun dinikmati dan cinta yang tetap. Artinya saya dan Anda menjadi anggota keluarga yang konsekuen dengan komitmen Anda sebagai pasangan suami istri terurapi yang membangun keluarga kudus yang terberkati, konsisten, bukan up and down, kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak. Nah, tentu semuanya tidak selalu mudah. Tuhan tidak menjanjikan laut yang tanpa gelombang. Tuhan tidak menjanjikan langit yang tanpa awan. Tapi Tuhan janjikan rahmat dan kekuatan. Mari kita nikmati dialog tikus dan kerbau tadi itu yang begitu luar biasa. Nah, semoga keluargamu dan keluargaku menjadi keluarga-keluarga yang sehat, keluarga-keluarga yang kuat, keluarga-keluarga yang hebat dalam pelayanannya, tetapi juga dahsyat dalam kesaksiannya. Itu rumus yang selalu saya gunakan untuk menutup perayaan Ekaristi setiap kali saya memimpin misa. Nah, pasti saat ini Anda sudah kepingin mendengarkan atau mengikuti kuis yang disiapkan oleh worship leader Anda. Saya mau bertanya, apakah ini cukup? Wis do kesel ngrungokke Romanton? Saya tanya nih Pak Yoyo, wis cukup apa durung? Nek cukup mantuk. Oh wis cukup, ya. Jadi Romo ndak boleh khotbah panjang-panjang. Karena apa? Kalau panjang atau pendek, angpaunya tetap sama, ya toh? Angpaunya tetap sama, ya. Jadi mohon maaf saya Aryawan Ineke, saya nggak boleh bagi angpau karena saya tidak berkeluarga, apalagi saya yatim piatu, ra duwe bapak, ra duwe mbok, ya toh? Maka Romo itu hanya boleh menerima angpau, tidak boleh membagi angpau, ya toh? Nah, wis. Cukup ya. Saya kembalikan kepada tim pujian. Nanti kalau memang kurang ya nanti saya tambahi lagi. Jangan lupa gambar yang terakhir ini penting. Ya, laki. Nah, ini gambarnya siapa ini? Fotonya siapa? Winnie the Pooh, Romo. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh itu ceritanya pi? Ceritanya. Ayo. Ceritanya. Ceritanya pi? Anak yatim piatu kayaknya. Oh, yatim piatu pi toh, Bu. Winnie the Pooh ini orang yang jujur, orang yang baik, sok diganggu teman-temannya, sebenarnya dibully, dicelakai, tetapi dia tetap happy dan jadi berkat. Itu apa namanya spirit saya. Jadi orang yang kadang-kadang ditipu, ya ora apa-apa, ya. Kadang-kadang dibully, dicaci maki, ya ora apa-apa, wis kaya Jokowi kae lho. Ya, tetap tenang, tetap tegar, tetap segar dan tetap pancar,
ya. Ya, tetap memancarkan kasih ya Romo. Ya. Tetap sukacita Yes, walaupun amin. dia papain sama orang. Itu Winnie the Iya, Pooh. Winnie the Pooh. Ya, kita juga Ya. harus real, kadang-kadang ya merasa sakit dan seterusnya, tetapi saya dan Anda menjadi lucky man. Teman saya dulu namanya King Seong. King Seong ya. Lah kok ganti jeneng kok Lucky Man. Ternyata dia kepingin jadi orang yang beruntung. Oh, sebetulnya bacanya Lucky Man jadi Lucky Man jadinya. Ya, dia namanya Lucky Man. Lah orang-orang Tionghoa kan dulu kan do ganti jeneng toh. Iya. Nah, saya ini nama Chinese-nya bagus, singkat, lah diganti malah tambah panjang, tetapi tetap Gunardi. Gunoardi, gunung yang berguna. Oh, artinya Gunardi itu gunung yang berguna ya Romo ya. Guna-ardi. Ardi itu gunung, guna itu berguna. Prayetna, gunung ini berguna kalau hati-hati. Orang jeblok, Iya. Baik Romo, terima kasih banyak Romo atas firman-Nya, atas sharing-nya. Bapak Ibu sebentar, kita ada mungkin 10 menit bagi Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Romo. Bisa ya Romo ya? Boleh. Oke. Baik Bapak Ibu silahkan, mungkin ada pertanyaan. Bukan pertanyaan tentang arti sebuah nama ya Bapak Ibu ya? Oh boleh. Oh boleh juga. Saya bisa membaca nama. Oh oke, yuk Bapak Ibu. Waduh menarik sekali nih. Silahkan Bapak Ibu. Bahkan saya sudah melihat nih wajah-wajah. Ya. Wajah-wajah sing susah di ora ono sing susah lho Ki. Enggak ada yang susah Mo. Kita semua nih umat Afila itu penuh sukacita Mo. Iya, hokilai. Ya, Bapak Ibu silahkan. Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Saya tak dulu sing wajahnya susah sapa? Kalau ada yang susah mau saya kirimi angpo masalahnya. Oh gitu. Oh iya kita memasang wajah susah yuk mau dikirim angpo sama Romo. Wah orang-orang yang berkekurangan. Nah, Ibu Eli Enawati baru memunculkan kok. Apa ki mburine kok template-template banyak itu apa omahmu? Oh, David ganti David Wu. David Wu. Wah, ini istrinya jadi singer di sini nih. Oh, lah juragan toh ini, juragan. Ini istrinya ada di sini dia. Pak David mau bertanya. Jangan khawatir, Cindy di sini baik-baik saja ya. Tidak dibully tidak, karena kita semua di sini Winnie the Pooh baik-baik semua. Silakan. Mungkin Pak David mau bertanya. Ini ada orang yang nyanyi saya nih, Anton Laksono ki. Oh, Anton Laksono. Laksono artinya apa, Mo? Laksono itu melaksanakan, jadi hidupnya hanya melaksanakan firman Tuhan. Jadi kalau dia tidak melaksanakan dipecat wae. Gitu ya, puji Tuhan. Pak Anton Laksono. Silakan Anda siapkan amplop merah untuk Romo ya. Wah ini ada umat saya yang ikut nih dari Minomartani ini. Iya. Nah ini kemarin penyanyinya yang. Penyanyinya. Ya ini. Oh mana Mo? Siapa namanya Mo? Luciani Kristantiogi. Luciani. Dia namanya stop video. Kembaran sama saya ya Luciana. Situ Luciani. Kita kembar berarti ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nah ini Ibu siapa tadi ya? Ibu siapa nih? Siapa namanya? Ibu Cita. Saya nggak pakai kacamata. Ibu Siska. Siska. Napa Bu, kamu kok kelihatannya senyum-senyum? Mau menyapa Romo. Oh, dahsyat. Waktu itu saya bulan November ketemu Romo. Ingat Romo di Minomartani. Oh iya, ini orang nekat berani datang ke Minomartani ini. Melu misa, ikut misa ya? Bukan. Saya memang tiap pagi ikut misa Romo, tapi waktu itu saya kepingin lihat gereja Minomartani, saya kunjungi Romo di sana. Waktu terima kasih. 11 November. Ya. Terima kasih. Baik. Ya, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ini Pak Davidnya sudah membuka layar. Silakan Pak David, seputar keluarga. Ini kok Gracia Gunawan dua nama ini. Ya ini. Gak ada, kelihatannya gak ada yang bertanya Romo atau mau sharing, Bapak Ibu sharing. Apa? Karena penjelasan saya sudah sangat jelas atau sangat tidak jelas sama sekali. Sangat jelas Romo. Rasa takoni ya dong. Atau sharing Bapak Ibu ya. Silakan yang mau sharing. 7 menit, silakan yang mau sharing. Ada itu Pak Hadi Sutanto. Nah, yuk silakan Bro Hadi. Bro Hadi ini biasanya sharingnya
memberi semangat, Romo. Menggetarkan. Menggetarkan, Sukma. Menggetarkan atau menggentarkan? Ayo silakan Bro Hadi. Bro Hadi ini luar biasa Romo, kalau sama keluarga itu Romo. Ayo Bro Hadi. Tuh. Ya, silakan. Tangan ditaruh di layar jika mau sharing. Ya. Iya. Mungkin ibu-ibu yang Mariati, Bu Mariati. Bu Mariati. Oh. Bu Mariati takon ki. Bu Mariati. Oh ya, mari Bu Mariati. Silakan Cik Mar, yuk Cik Mar. Oh. Enggak bisa. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Enggak bisa nunul. Oh, ya. Nah, itu tadi udah. Nah. Wis. Ya, mari. Udah. Cik Mar, mari silakan Cik Mar. Iya, saya ini terlambat. Jadi saya sudah sampai mendengarkan yang itu ya di course dan Yesus yang Unity saya belum dengar tadi itu. Oh, the power of unity. Iya, Romo. Ya ora apa-apa Bu, sing penting courage, wani takon iki lho ya. Iya. Iya, Romo. Ya engko takon kancamu wae, tanya temenmu saja ya. Engko ngetes kancane ngrungokke apa ora. Iya, Romo, makasih. Ya, terima kasih Cik Mar. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita menginjak ke pengumuman dulu ya Romo ya. Ya silakan. Ya Bapak Ibu, seperti Romo tadi bilang, mau Imlek, mau Valentine, itu dasarnya adalah kasih ya. Yuk saya ajak Bapak Ibu untuk memberikan kasih kita kepada PD PKK Santa Teresa Avila, yang nanti akan kita gunakan untuk meningkatkan pelayanan-pelayanan kita di PD PKK Santa Teresa Avila. Ya, Bapak Ibu dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar Anda, bisa dicatat atau bisa di-scan barcode-nya. Ya, mari kita memberikan kasih kepada dunia, Bapak Ibu. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasihnya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia dalaman kasih di dalam kita. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu memberi sukacita di hati. Terima kasih untuk kasihnya, untuk persembahan kasihnya kepada PD PKK Santa Teresa Avila, Bapak Ibu ya. Pengumuman selanjutnya kita di dalam bulan Februari ini masih di dalam tema rojak manis. Romo suka rojak, Romo? Suka. Nah, setiap minggu ini kita rujakan, Romo.
Rojak manis, artinya Romo menjelaskan, umat mengerti sekarang. Itu hanya ada di PDPKK Santa Teresa Villa ya. Nah, minggu depan kita akan ketemu dengan Romo Alphonse Kolo dari Bali. Kita akan mengikuti PD dengan judul Berserah Saat Berdoa. Nah, jangan lupa Bapak Ibu ya, tetap jam 10 kita akan bersekutu bersama. Nah, Bapak Ibu tentu Anda tidak asing lagi. Anda pasti sudah tahu kita ada Facebook, ada Instagram, dan juga ada nomor WhatsApp yang Anda bisa hubungi. Dan jika Anda tidak sempat bergabung dengan PD setiap Sabtu, Anda bisa melihat tayangan ulangnya di YouTube. Ya. Nah, sekarang ini Romo, kita mau undang teman-teman kita yang berulang tahun. Oh, asik. Ya. Nah, jadi teman-teman yang berulang tahun mulai tanggal 7 sampai dengan 13 hari ini, tolong tangannya ditaruh di layar Anda. Saya mohon Romo Anton mendoakan ya Romo. Ya. Ya, dan berkat penutup juga Romo ya. Ya. Terima kasih Romo. Yang ulang tahun mana nih kok saya tidak lihat ya? Yang ulang tahun bisa ditaruh tangannya di layar laptop Anda atau di layar handphone Anda. Nanti setelah berdoa jangan live dulu ya Bapak Ibu ya. Saya dulu. Nanti foto dulu, setelah foto nanti surprise-nya yang tadi di awal saya bilang itu Romo. Ya. Nah kalau gitu surprise-nya sekarang saja, diberkatnya nanti terakhir. Oh ya, oke, baik. Ya. Nah Bapak Ibu seperti yang saya tadi bilang di awal, bagi Bapak Ibu yang mengikuti PD ini dan mengajak keluarganya, nanti boleh ikutan kuis ini. Ya, siapa teman Mulmet bisa tolong saya diberi informasi yang saat ini layarnya ada anaknya, ada istrinya, ada cucunya mungkin. Coba. Siapa ya? Kalau Bu Christine ini sama siapa Bu Christine? Sama keluarga kah atau tetangga kah ini? Ini 3 serangkai biasanya ini. Charlie's Angels. Siapa yang bersama keluarga? Ineke Ari. Pak Polden dari Manado. Aryawan Ineke. Aryawan Ineke, Pak Polden Manado. Lalu siapa lagi? Ida ki karo anake po kancane. Ida dari Jember. Oke. Terus Lucy Damayanti. Wah, itu enggak boleh Romo. Itu enggak boleh ikut kuis. Oh. Iki Christine sapa ki LD13 Christine. Apa tuh? Stella ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya. Sudah ya? Ada lagi kah yang bersama keluarga? Pokoknya begini, yang bersama keluarga silahkan boleh menjawab pertanyaannya ya. Nah pertanyaannya, tadi Romo memberikan. Nih David Wu bilang keluargaku ada di panggung. Nah, Boleh David Wu boleh, silahkan. Karena ini istrinya juga lagi bertugas bantuin saya singer. Makanya Romo. di panggung. Oke, nanti kalau nggak diikutkan kuis nanti dia nggak mau bantuin saya singer lagi ya. Oke ya, perhatikan pertanyaannya. Tadi Romo mengatakan bahwa semua tindakan kita itu berakar dari kasih. Ya, dan Romo juga menyebutkan singkatan dari laki. Nah, pertanyaan saya gampang. Laki itu singkatan dari apa? Harus tepat jelas. Silakan, siapa yang bisa atau langsung Pak Polden ya? Pak Polden dulu aja, Rasin. Oke, Pak Polden sama Ci Jess. Romo nanti tolong bilang ya, sudah tepat belum Romo ya? Salah satu aja salah, enggak boleh. Yuk, silakan Pak Polden. Love, unity, courage, knowledge, Jesus. Betul Romo? Betul. Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Oh ya, saya tadi lupa menyebutkan hadiahnya ya. Hadiahnya adalah 1 buah sepeda. Hore! Wah, nanti Pak Polden bisa boncengan sama ibu nih. Iya, dari Manado ke Surabaya naik sepeda.
Tapi biaya pengiriman sepeda ke Manado mahal ini. Enggak, di Surabaya ada rumah mau. Oh, di Surabaya ada rumah, ya wes. Iya. Tapi nanti akan dikirimkan dalam waktu 14 hari kerja ya, Cik Jess ya. Iya. Jadi tolong sabar menunggu. Wah, asik. Ya, terima kasih. Iya, Ini hadiahnya dari PDA Villa ya. Karena bertepatan dengan Hari Kasih Sayang, Hari Valentine, Hari Imlek, maka PDPKK Santa Teresa Villa juga ingin memberikan kasih sayang kepada kita umatnya. Kebetulan di Surabaya nggak punya sepeda. Oh, enggak punya sepeda. Iya. Waduh, rezeki nomplok. Ini berarti namanya hoki lay ya, Mo ya tadi Hoki lay, ya. Hoki lay. Oke. Bapak Ibu, kita foto sama-sama dulu ya sebelum ditutup dengan doa penutup, doa ulang tahun dan berkat penutup dari Romo. Yuk kita nyalakan layarnya semuanya. Ya, itu sudah nyala semua. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Layar berikutnya. Sekarang Anda tangannya love. Sarangi, love. Ya, love ya, udah ya. Loh, masih banyak yang hitam-hitam ini. Dibuka dong Bapak Ibu, yuk kita mau foto sama Romo. Ada Mbak Lasti, ya Mbak Lasti. Yuk ya, 1, 2, 3. Layar selanjutnya. 1, 2, 3. Sudah layar berikutnya. Ada lagi Raswin? Layar selanjutnya. Kita nggak tahu. Sudah? Layar mana. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadiran Anda, untuk kasihnya kepada kami semuanya ya. Silahkan Romo. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih karena kami Kau pilih dan Kau pakai, dan istimewa Kau satukan dalam keluarga kudus yang terberkati, karena kami adalah orang-orang yang terurapi. Dan Kau rajut dalam kasih persaudaraan yang indah dalam persatuan doa Teresia Avila ini. Dan biarlah persaudaraan sejati yang kami rajut boleh melahirkan bela rasa yang terwujud. Dan secara khusus kami ingin ikut bergembira dan berbahagia bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini maupun hari ulang tahun perkainan mereka. Anugerahkanlah sukacita, sehat sentosa dan damai sejahtera, bahagia senantiasa dan panjang usia, semakin bertambah kuat hikmatnya dan bijaksana, tetap tekun dan setia, percaya dan berdoa, dan tumbuh terus menjadi berkat yang hidup bagi masyarakat, gereja, keluarga, dan sesama. Dan Bapa, kami pun terima kasih karena kami boleh berkobar dalam cinta, sehingga kami pun tetap setia. Untuk itu, berkatilah kami semua yang berkumpul dalam persatuan doa Teresia Avila ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Terimalah curahan berkat Allah yang melimpah atas karya, usaha, keluarga, dan perjuangan hidupmu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam sehat selalu. Salam sehat Romo. Tetap Terima kasih kuat Romo. dan boleh terus hebat pelayanannya dan dahsyat kesaksian. Terima kasih Romo. Tuhan Yesus memberkati keluarga Romo dan juga pelayanan Romo, sehingga dimanapun Romo berada, Romo terus memberitakan firman Tuhan dan memberi sukacita di hati semua umat. Terima kasih Romo. Bapak Ibu, yuk kita saat ini kita mau berkomitmen, kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus sebagai pemimpin keluarga kita, Dia yang terus akan menjadi panutan kita. Dan marilah kita tetap memberikan kasih sukacita bagi keluarga kita, sehingga rumah kita menjadi sorga kita. Keluarga kita adalah sorga kita, ya. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani
Kita naikkan satu pujian ini sama-sama. Seisi rumahku akan selalu menyembahmu, sebab Engkau Tuhan dan Rajaku, Rajaku. Di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Katakan dengan penuh iman. Keluargaku adalah surgaku. Sekali lagi. Keluargaku adalah surgaku. Sampai jumpa Bapak Ibu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Romo, terima kasih banyak Romo. Ya, sip.